Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Begitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semua. Setelah kita menyimak pidato lengkap Tommy Kurniawan selaku Ketua Umum Garda Bangsa, Sekjen, Bendahara Umum, sedikit pun tidak ada yang menyinggung masalah Banom di Nahdlatul Ulama, baik itu Ansor, Banser maupun Pagar Nusa, sehingga ini menjadi sangat menjadi kegusaran mereka manakala ada pernyataan pers dari Ansor, Banser, Pagar Nusa yang menganggap Tommy Kurniawan mengajak bertempur Banom di Nahdlatul Ulama, dan bahasa dari Kasat Kornas Banser tabayun, itu sudah betul, sehingga tidak ada kata-kata. Setelah kita menyimak video lengkapnya pidato para punggawa Garda Bangsa yang menyebut Banom kalau menertibkan oknum kelompok yang ingin mengadakan muktamar tandingan akan dibubarkan, akan disikat, ditertibkan, itu betul, tapi tidak menyebut Banom. Ya, sekali lagi, setelah saya ikuti pidato lengkapnya baik ketum, sekjen maupun bendahara umumnya tidak menyebut mengenai Banom di Nahdlatul Ulama. Untuk lebih jelasnya mari kita simak pidato para punggawa Garda Bangsa terkait isu panas yang berkembang saat ini mengenai muktamar tandingan PKB dan pernyataan pers Ansor, Banser, Pagar Nusa yang merasa tersinggung atas pernyataan Garda Bangsa Tommy Kurniawan yang dianggap menantang perang Ansor, Banser, dan Pagar Nusa. Sehingga video ini perlu saya sampaikan agar tidak terjadi fitnah dan suudon terhadap Garda Bangsa, juga karena masing-masing di bawah Nahdlatul Ulama. Sekali lagi mohon maaf yang kali mati Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang melingkar lebar ngaku oke. Assalamualaikum wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media siang ini sudah berkenan untuk hadir di acara press conference Dewan Koordinasi Nasional Garda Bangsa. Garda Bangsa merupakan badan otonom resmi yang didirikan oleh Partai Kebangkitan Bangsa sejak lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa. Maka dari itu, hari ini tanggal 31 Agustus kami mengatakan bahwa Dewan Koordinasi Nasional Garda Bangsa sebagai badan otonom yang sah yang dimiliki oleh Partai Kebangkitan Bangsa menyikapi beberapa hal dinamika yang terjadi pada hari ini. Diantaranya adalah isu yang kami dengar bahwa muktamar PKB tandingan yang akan digelar oleh oknum-oknum yang merasa dirinya berhak untuk menggelar muktamar PKB. Kami menyatakan sikap bahwa muktamar tersebut adalah ilegal. Muktamar tersebut tidak berdasarkan hukum, tidak memiliki dasar konstitusi yang jelas. Maka dari itu, kami sebagai kader Garda Bangsa di seluruh Indonesia mengecam keras, bahkan tidak segan-segannya kami akan membubarkan secara paksa apabila ada orang-orang yang ingin menggelar muktamar tandingan atau mengganggu Partai Kebangkitan Bangsa. Garda Bangsa didirikan sejak tahun 1999, memang menjadi garda terdepan
untuk membela Partai Kebangkitan Bangsa. Maka dari itu, untuk menyikapi hal ini, kami juga akan menjadi garda terdepan untuk membela dan menjaga Partai Kebangkitan Bangsa yang kita cintai bersama. Pada saat muktamar PKB yang sah tanggal 24-25 Agustus di Bali, kami juga telah melakukan hal yang sama. Kami bekerja sama dengan kepolisian, dengan para aparat dan juga pecalang Bali untuk mengamankan area muktamar. Kami sudah menghadapi apa yang sudah dilakukan oleh oknum-oknum tersebut. Maka kami akan mengulanginya dan kami akan menghadapinya jika memang masih terus mengganggu Partai Kebangkitan Bangsa. Mungkin itu dari saya sebagai Ketua Umum Garda Bangsa. Selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh Sekjen Garda Bangsa. Teman-teman wartawan yang kami banggakan, menambahkan yang disampaikan oleh Bro Tommy Kurniawan, Ketua Umum, ada beberapa hal prinsip yang menurut Garda Bangsa menjadi penting sehingga Garda Bangsa mengambil sikap dan posisi yang tegas terkait isu-isu dinamika yang terjadi. Yang pertama, tentu teman-teman media sudah mengetahui muktamar PKB yang dilaksanakan 24 sampai 25 Bali menjadi muktamar yang secara legal merupakan sesuai dengan ADART organisasi Partai Kebangkitan Bangsa, karena dihadiri oleh DPW serta DPC PKB se-Indonesia bahkan luar negeri. Kedua, muktamar yang dilaksanakan di Bali dihadiri oleh Wakil Presiden, mewakili negara sebagai bentuk pengakuan eksistensi dan penghormatan kepada partai politik, bahkan dihadiri oleh Menko Polhukam untuk menghargai dan menghormati Partai Kebangkitan Bangsa sebagai partai politik yang sah di Republik ini. Ketiga, karena tadi Garda Bangsa menjadi bagian dan tulang punggung utama kepemudaan dan eksistensi PKB, maka Garda Bangsa merasa bertanggung jawab secara penuh untuk menjalankan arahan komando dari Ketua Umum DPP PKB yaitu Gus Muhaimin dan Ketua Dewan Syuro DPP PKB Kiai Ma'ruf Amin, sehingga anasir-anasir pihak-pihak ex-kader maupun oknum yang mengatasnamakan diri mereka sendiri dengan kepengenalan tentu akan berhadapan dengan Garda Bangsa untuk menjalankan arahan komando pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa. Dan kami juga seperti dikatakan Ketua Umum berkoordinasi dengan aparat untuk menindaklanjuti jika isu-isu muktamar tandingan yang konyol tersebut akan dilaksanakan oleh pihak-pihak tertentu. Bahkan mungkin kami tidak segan-segan untuk mensomasi pihak event organizer maupun hotel di mana pelaksanaan kegiatan atau kumpulan-kumpulan atas nama muktamar tandingan tersebut akan dilaksanakan. Jadi itu juga tambah dari saya. Silakan mungkin dari Bro Bendi. Terima kasih kawan semua. Jadi sudah dijelaskan oleh Ketua Umum Garda, Bratani dan Sekjen Prodi. Prinsipnya dari kami bahwa jika ada tindakan-tindakan baik itu kelompok atau golongan atau oknum tertentu mengatasnamakan Partai Kebangkitan Bangsa dengan agenda apapun, baik muktamar dan lain-lain, maka kami pastikan akan mengambil tindakan hukum yang jelas. Jadi saya juga minta ke kawan-kawan kepolisian untuk tidak memberikan izin apapun dalam hal kegiatan-kegiatan yang pastinya itu akan melanggar hukum. Kenapa? Karena sudah jelas PKB sudah mempunyai dasar hukum yang jelas. Hasil muktamar nanti akan mungkin akan diumumkan oleh DPP. Tapi prinsipnya bagi kami juga mengajak kawan-kawan penegak hukum untuk bisa melakukan tindakan-tindakan yang menurut kami kalau sampai ada kegiatan mengatasnamakan PKB mohon kiranya dibubarkan. Kalau kepolisian dalam hal ini kawan-kawan
maka kami pastikan kami yang akan membubarkannya, karena ini sudah jelas melanggar hukum. Terima kasih. Masyarakat Indonesia secara luas, sekali lagi kami ingin sampaikan bahwa muktamar PKB tanggal 24 dan 25 Agustus itu adalah muktamar yang sah, diikuti oleh seluruh DPW se-Indonesia, seluruh DPC se-Indonesia, dan muktamirin telah sepakat untuk mengamanahkan Gus Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa dan juga Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa yang sah, yang sesuai dengan ADART dan juga sesuai dengan konstitusi. Maka dari itu adalah pernyataan sikap kami dari DKN Garda Bangsa, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media atas waktu yang sudah diberikan kepada kami.